Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mabadi Awaliyah fi Usulil Fiqh. Bagaimana kira-kira dari pembahasan kita yang kemarin, apakah sudah cukup jelas? Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan saja ya melalui via grup WA. Kita akan membahas tentang usul fikih, masih berkaitan dengan muqaddimah, yakni pembahasan tentang definisi usul fikih. Pembahasan yang kemarin kita membahas usul fikih berkaitan dengan definisi secara terpisah, yaitu usul dan fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara utuh, yaitu definisi usul fikih secara keseluruhan. Berdasarkan daripada definisi usul menurut istilah, maka usul fikih secara utuh, definisi usul fikih secara lengkap diartikan dengan dalilul fikhi ala sabilil ijmali. Berarti usul fikih itu adalah dalil fikih secara global, bukan secara tafsir, bukan secara terperinci. Lalu apa yang dimaksud daripada dalilul fikhi ala sabilil ijmali? Maksud daripada dalilul fikhi ala sabilil ijmali artinya usul fikih itu membahas tentang dalil fikih secara umum, membahas dalil fikih secara global, belum membahas kepada hukum dari dalil tersebut, tapi membahas dalilnya, membahas dalil fikihnya. Sebagaimana ucapan para ahli usul, yaitu mutlaqul amri lil wujubi wa mutlaqun nahyi litahrimi wa mutlaqu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Beberapa ucapan yang disampaikan oleh kalangan usuliyin ini merupakan bagian daripada contoh pembahasan usul fikih yang berupa dalil fikih secara ijmal, yaitu ucapan mereka sebagaimana contoh mutlaqul amri il wujub. Mereka mengatakan kata perintah secara mutlak berarti hukum wajib. Ucapan mereka ini merupakan pembahasan usul fikih. Mengapa dikatakan pembahasan usul fikih? Karena ucapan yang mereka sampaikan terkait mutlaqul amril wujub ini berbicara dalil fikih secara global, bahwa
kata perintah secara mutlak berarti hukum wajib. Karena ini sifatnya global, dalil yang umum, maka dalam pengaplikasiannya kita bisa gunakan semisal pada ayat tentang sholat, yaitu aqimus sholat. Aqimu adalah fi'il amar, berarti ini kata perintah. Lalu kita kaitkan dengan dalil fikih secara globalnya, ada keterangan mutlakul amri lil wujub. Kata perintah secara mutlak berarti wajib. Ketika kita menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji ayat aqimus sholat, maka pendekatan kita itu disebut pendekatan usul fikih. Karena kita membahasnya melalui dalil fikih secara global. Sehingga mencapai pada suatu kesimpulan bahwa sholat adalah wajib. Berdasarkan kata aqimu adalah kata perintah yang secara mutlak berarti wajib. Atau bisa juga kita ambil contoh yang lain, yaitu ucapan ulama kalangan usul fikih yang mengatakan mutlaqun nahyi litahrim. Kata larangan secara mutlak berarti hukum haram. Ya, coba kita sambil memahaminya pelan-pelan. Kata larangan secara mutlak berarti hukum haram. Ini merupakan dalil atau kita sebut dalil fikih yang mujmal, yang global, sehingga ucapan ini bagian daripada usul fikih, bagian daripada pembahasan usul fikih. Kita bisa mengaplikasikan dalil global ini untuk menganalisa ayat seperti halnya yang berkaitan dengan hukum zina, yaitu ayat yang berbunyi wala taqrabu zina. La taqrabu adalah fi'il nahi. Kita ketika menggunakan pendekatan usul fikih sebagaimana yang diucapkan oleh kalangan usul fikih, ada teori yang mengatakan mutlaqun nahyi tadullu ala tahrim, bahwa kata larangan secara mutlak menjelaskan hukum haram, atau kata larangan berarti hukum haram. Sehingga kata yang terdapat pada ayat wala taqrabuz zina ini mengartikan zina itu haram. Nah, hal yang demikian ini analisa kita terhadap ayat wala taqrabuz zina dikatakan bagian daripada pendekatan usul fikih, karena kita menggunakan dalil fikih secara global. Dalil fikih secara umum yaitu mutlaqul amri tadullu ala tahrim, mutlaqun nahyi tadullu ala tahrim, atau mutlaqun nahyi
litahrim. Juga kita bisa mengambil contoh yang lain yang disampaikan oleh para ulama usul fikih yang mengatakan bahwa wa mutlaqu fi'lin nabi wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujaju. Pada ucapan ini mengandung dalil fikih yang mujmal. Oleh karenanya, ketika kita mendapati salah satu hadis yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Nabi, yang menjelaskan tentang perilaku-perilaku Nabi, ketika Nabi mengalami lupa dalam hal sholat yang berkaitan dengan jumlah rokaatnya, maka perilaku Nabi bagaimana, atau dalam aspek muamalah Nabi ketika melakukan transaksi jual beli bagaimana, atau dalam aspek kehidupan rumah tangga beliau memperlakukan istrinya bagaimana, atau dalam aspek pendidikan ketika beliau mendidik anak-anaknya bagaimana. Nah, hal yang demikian ini dijelaskan oleh ulama wa mutlaqu fi'lin nabi hujajun. Artinya kita bisa menggunakan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi untuk kita praktekkan berdasarkan apa yang kita lakukan juga dilakukan oleh Nabi. Mengapa demikian? Karena secara mutlak perilaku yang Nabi lakukan dalam aspek kehidupannya merupakan bagian daripada hujjah, selama tidak ada pengkhususan. Oleh karena itu, kalau ada pengkhususan, maka tidak bisa untuk dijadikan hujjah. Pemahaman yang demikian, pengaplikasian yang demikian, ini merupakan pendekatan usul fikih. Karena ini bagian daripada dalil fikih secara ijmal, dalil fikih secara global. Kita juga bisa mengambil contoh pada mutlaqul ijma atau mutlaqul qiyas. Jadi apa yang telah disepakati, apa yang telah dikiaskan oleh ulama, maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Salah satu contoh yang berkaitan dengan ijma adalah pembahasan yang berkaitan dengan muamalah, munakaha, atau pada pembahasan apapun yang berkaitan dengan ijma termasuk ibadah. Dalam hal ini kita bisa menggunakan ijma itu sebagai dasar untuk kita melakukan sesuatu, baik dalam ibadah, muamalah, munakaha, dan sebagainya. Karena mutlaqul ijma' hujjah. Begitupun yang berkaitan dengan kias. Apa yang telah dikiaskan itu bisa kemudian kita jadikan sebagai dasar. Salah satu contoh
yang berkaitan dengan kias ini adalah ganja diharamkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kias dengan perkara yang memabukkan. Atas dasar ini kemudian timbul hukum haram. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan kias, kias itu adalah termasuk daripada dalil ijmal. Oleh karenanya, ketika kita menyimpulkan bahwa hukum tersebut haram berdasarkan kias, maka pendekatan ini disebut dengan pendekatan usul fikih. Karena usul fikih itu muara pembahasannya, pusat pembahasannya, inti pembahasannya itu mengarah kepada dalil fikih secara ijmal, dalil fikih secara global. Jadi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dalil fikih secara ijmal, yang berkaitan dengan dalil fikih secara global, itu adalah usul fikih. Saya kira cukup jelas apa itu usul fikih dan seperti apa contohnya. Sekarang kita membahas tentang fikih. Fikih menurut bahasa adalah al-fahmu. Ketika fikih diartikan menurut bahasa, maka arti ini adalah arti yang hanya bisa digunakan dalam tingkat komunikasi sehari-hari. Sehingga salah satu contoh yang dicontohkan di sini adalah contoh takallum bainan nas fil yaumiyah. Pembicaraan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ada seseorang yang mengatakan faqahtu kalamuka, ai fahamtu. Jika seseorang mengatakan faqahtu kalamuka, diartikan dengan saya mengerti apa yang kamu katakan. Faqahtu di situ diartikan dengan paham dalam takallum sehari-hari. Nah, ini akan berbeda dengan fikih menurut istilah. Karena pencetus daripada makna etimologi, makna bahasa, dan makna terminologi, makna istilah, ini berbeda. Kalau makna secara bahasa, makna ini dibuat oleh ahli bahasa. Kalau makna istilah dibuat oleh para pemikir dalam bidang ilmunya. Semisal fikih menurut istilah fuqaha. Berarti pemaknaan istilah ini dibuat oleh para tokoh fikih, para pakar fikih, para ahli fikih. Sehingga akan terjadi perbedaan. Dengan adanya perbedaan inilah, maka selain kita mengerti makna secara bahasa, kita juga harus tahu makna secara istilah. Karena memiliki tingkat penggunaan yang berbeda. Pemaknaan bahasa hanya berlaku dalam takallum al-yaumiyah, dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pemaknaan menurut istilah ini berlaku dalam perdebatan akademik atau pembahasan ilmiah. Oleh karenanya, pada pembahasan ini, penulis juga menjelaskan arti fikih menurut istilah. Fikih menurut istilah diartikan al-ilmu bil ahkam asyariyah allati turiquha al-ijtihad.
Pokoknya yang disebut dengan ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari ijtihad. Jadi produk fikih itu adalah pemahaman hukum yang dihasilkan dari ijtihad, dari penelitian. Sehingga kalau semisal ada ide tentang hukum syariat dihasilkan bukan dari jalan ijtihad, maka itu bukan disebut fikih, tapi disebut sebagai qot'i, gitu ya. Lalu bagaimana contoh daripada gagasan-gagasan, ide-ide tentang hukum syariat yang dihasilkan dari ijtihad, yang dihasilkan dari penelitian? Contohnya apa? Contohnya adalah kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Pemahaman yang disampaikan oleh fuqaha bahwa niat adalah wajib ketika wudhu. Sehingga wudhu kalau tidak niat maka tidak sah. Karena niat dalam wudhu adalah wajib. Pemahaman bahwa niat dalam wudhu adalah wajib hukumnya, ini merupakan ilmu yang berbicara tentang hukum syariat, yaitu wajibnya niat. Ini dihasilkan dari ijtihad. Oleh karena itu, pengetahuan tentang wajibnya niat merupakan bagian daripada ilmu fikih karena dihasilkan dari ijtihad. Pokoknya segala produk hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari jalan ijtihad, yang dihasilkan dari jalan penelitian, maka ini disebut dengan ilmu fikih. Sebagaimana contoh tersebut. Lalu kesimpulan ulama yang menyampaikan pemahaman hukum terkait wajibnya niat ketika wudhu, ini bersumber dari mana? Bersumber dari adanya penelitian terhadap hadis bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus diniati. Innamal a'malu binniyat. Atau dalam pemaknaan sorehnya, biasa kalangan pesantren memaknainya keabsahan suatu amal atau pekerjaan tergantung niat. Artinya, wudhu sebagai amal atau sebagai perbuatan itu harus diniati. Kalau tidak diniati, maka perbuatan ini, pekerjaan ini menjadi sesuatu yang mulgo atau sia-sia. Berdasarkan daripada kajian para ulama dalam penelitiannya, dalam ijtihadnya tentang hadis ini, sehingga ia menemukan satu kesimpulan bahwa niat dalam wudhu adalah wajib karena wudhu termasuk daripada amal perbuatan, termasuk daripada pekerjaan. Sedangkan Nabi mengatakan pekerjaan harus diniati. Kalau tidak diniati maka mulgo, maka sia-sia. Oleh karena itu, hasil daripada pemahaman ini
disebut dengan pemahaman fikih karena berkaitan dengan ilmu tentang hukum syariat yang dihasilkan dari ijtihad. Berdasarkan daripada keterangan yang tadi saya sampaikan, maka ada suatu perbedaan berkaitan dengan ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syariat yang tidak dihasilkan dari ijtihad. Apakah ada hukum syariat yang dihasilkan tidak melalui ijtihad? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah ilmu yang berkaitan dengan wajibnya sholat 5 waktu. Ya. Jadi pemahaman yang berkaitan dengan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah ini kan berkaitan dengan hukum syariat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Namun pemahaman yang demikian ini tidak dihasilkan dengan ijtihad. Oleh karena itu tidak disebut dengan ilmu fikih. Begitupun pemahaman tentang zina adalah haram. Itu juga tidak disebut dengan ilmu fikih. Pemahaman yang demikian. Karena tidak dihasilkan melalui ijtihad. Lalu dihasilkan dari mana pemahaman ini? Pemahaman ini dihasilkan dari sumber yang qot'i. Ya, dihasilkan dari sumber yang qot'i. Keputusan yang pasti. Oleh karena itu, di sini disampaikan fala yusamma al-ilmu bima dzukir fiqhan. Maka ilmu-ilmu yang dihasilkan daripada sumber-sumber yang qot'i ini tidak disebut dengan ilmu fikih. Nah, sekiranya ilmu itu tidak dihasilkan daripada ijtihad, maka tidak disebut ilmu fikih, sekalipun di situ membahas tentang hukum syariat. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, zina adalah haram hukumnya. Nah ini bukan disebut sebagai ilmu fikih. Kenapa? Karena bukan dihasilkan dari ijtihad, tidak dihasilkan dari penelitian. Tentang definisi usul fikih, tentang definisi fikih secara bahasa dan istilah tadi sudah disampaikan. Sekarang kita melanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan ilmu, jahal, dzon, waham, dan syak. Ini penting untuk kita pahami juga karena fikih itu selalu berkaitan dengan kondisi dan situasi. Oleh karenanya saya sering mengatakan kepada siswa, jangan terlalu gampang menghukumi seseorang ketika terlihat salah. Karena terlihat salah itu belum tentu salah. Jika kita mengaitkan dengan ilmu usul fikihnya. Contoh, dalam praktek ibadah, seseorang melaksanakan sholat, dia tidak wudhu. Selesai sholat, disalahkan, kamu salah. Sholat kok tidak wudhu? Kamu batal sholat.
Padahal apa yang ia lihat salah belum tentu salah. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sholat tidak wudhu ini karena tidak tahu, atau yang berkaitan dengan seseorang yang di bulan Ramadan terlihat makan. Itu juga belum tentu salah. Mungkin saja dia lupa. Jangan kemudian dikatakan batal. Orang puasa itu adalah orang yang menahan diri dari perkara yang membatalkan, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Kalau Anda sekarang makan satu piring, berarti puasa Anda batal. Belum tentu juga. Siapa tahu dia ini makan satu piring sekalipun, tapi dalam keadaan lupa, benar-benar lupa. Apakah kemudian kita hukumi batal puasanya? Menurut fikih tidak. Nah ini, oleh karena itu kita harus memahami apa itu ilmu, apa itu jahil, apa itu zon, apa itu waham, apa itu syak. Bisa jadi juga orang yang kemudian dia ini makan, bisa jadi nih, dia tidak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa, misal. Atau dalam persoalan-persoalan lain yang memang persoalan rumit, sehingga orang awam tidak cukup tahu gitu ya. Oleh karenanya penting untuk mengerti tentang apa itu ilmu, apa itu jahal, dan seterusnya. Nah, pada kitab ini diterangkan dengan cara yang singkat saja.